حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bertemu di sini di aula Pondok Pesantren Nurul Husain. Ya, meskipun hanya lewat online, jarak, kesempatan, keadaan masih menghalangi kita. Semoga besok kita bisa berjumpa dalam dunia yang nyata. Tapi meskipun hanya dalam dunia maya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti syariat beliau. Jemaah rahimakumullah, setiap kita, saya, Anda, itu ada di dunia ini melalui satu proses yang wajar, yaitu melalui keberadaan orang tua. Beda tentunya dengan Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan tanpa perantara orang tua. Allah ciptakan dari tanah. Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam. Nabi Isa yang Allah tiupkan ruh dalam rahim Maryam. Nah, kita manusia pada umumnya itu hadir melalui satu proses, yaitu adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan akad nikah yang sah secara agama, sah secara negara, kemudian ibu hamil lalu melahirkan kita. Oleh karena itu, adanya orang tua, adanya ibu dan bapak itu adalah merupakan kehendak Allah. Allah berkehendak keberadaan kita melalui orang tua kita. Dengan demikian besar sekali peranan orang tua dalam kehidupan kita. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyambungkan, mengaitkan antara beribadah kepadanya dengan yang lain secara langsung selain dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu dan bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukan Dia dengan apapun, dan kepada kedua orang tua, kepada ibu dan bapak, hendaklah berbuat baik. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran dan Al-Hadis itu menggunakan kata dua macam untuk menyebut orang tua. Yang pertama al-abawan, abawaihi atau yang semisal. Yang kedua al-walidan, walidahu, walidayhi atau yang semisal. Ini memiliki makna yang berbeda bagi mereka yang memahami bahasa Arab. Kalau kita lihat dari terjemah sama, ibu bapakmu, ayah bundamu atau apa, membedakannya tidak bisa. Tapi dengan bahasa Arab kita bisa.
Apa bedanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata abawaihi, di situ yang difokuskan, di situ yang dominan adalah faktor ayah, faktor bapak. Itu biasanya terkait dengan kewajiban-kewajiban orang tua pada anaknya. Berbeda kemudian ketika Al-Quran menggunakan kata walidaihi, walidain atau misalnya, itu di situ tersirat makna bahwasanya ibu lebih dominan. Kata walidaihi dari kata walada yang artinya melahirkan. Siapa yang melahirkan kita? Ibu kita. Maka wabil walidain di sana kepada ibu bapak. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa berbakti kepada ibu itu lebih diprioritaskan daripada berbakti kepada bapak. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk bergaul secara baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Baru setelah itu siapa tanya, lalu siapa lagi? Bapak. Ibu, ibu, ibu. Baru bapak. Berapa ibunya? 1. Banyak orang yang jawab, berapa ibunya? 3. 1 ibunya. Tapi memiliki hak 3 kali daripada bapak. Mengapa? Ibu yang mengandung 9 bulan kita berada dalam kandungan ibu kita. Makanan ambil dari ibu kita. Ibu kita 3 bulan mengandung kita, mual-mual mau muntah. Tubuh pucat, bodi yang kemarin seksi, tidak lagi. Perutnya gendut, kayak geramben. Lihat, muntah-muntah. Tadinya pingin mangga, dapat mangga, tidak doyan mangga. Tidur berbaring, ngentepi, tidur tengkurap, ganjel, tidak enak. Dan ini hanya bisa ibu, tidak bisa diwakilkan bapak. Meski hanya sehari saja, meski hanya sejam saja, meski hanya semenit saja, meski hanya 1 detik saja, tidak bisa. Harus ibu. Ibu yang mengandung. Yang kedua, ibu yang melahirkan kita. Melahirkan itu toh nyowo. Bisa jadi ibunya mati, bayinya mati. Ibunya mati, bayinya selamat. Ibunya selamat, ibunya selamat, bayinya mati. Ibunya selamat, bayinya selamat. Sakitnya minta ampun. Tidak percaya? Tanya pada ibu Anda. Sakit. Dan ini tidak bisa diwakilkan pada bapak. Emang mau lewat jalan mana? Melembung. Nah. Yang ketiga, ibu menyusui. Ini juga tidak bisa diwakilkan pada bapak. Karena yang bisa keluar air susu cuma punya ibu, punya bapak tidak bisa. Nah, ibu punya 3 kali hak daripada bapak. Bapak juga punya hak besar. Karena bapak yang mencarikan nafkah, mencarikan uang, keringat bercucuran, tubuh yang dulu gagah perkasa jadi rapuh, kulit yang dulu putih menghitam demi anak-anaknya, demi anak-anaknya. Oleh karena itu, karena begitu besarnya jasa bapak dan ibu atau jasa ibu dan bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kewajiban berbuat baik, berbakti kepada ibu bapak itu setelah bertauhid, setelah menyembah Allah tanpa ada jeda, tanpa ada selingan. Jihad fisabilillah masih di bawah derajatnya berbuat baik pada orang tua.
banyak amal kebaikan-kebaikan yang lain, tapi derajatnya masih di bawah berbakti pada orang tua. Allah juga berfirman, anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Hendaklah kau bersyukur padaku dan pada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah tempat kembali. Ibnu Abbas dalam kitab Irsyadul Ibad menyebutkan dalam Al-Quran ada 3 ayat yang mana satu dengan yang lain saling berkaitan. Pertama, Athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya, seseorang tidak sah, tidak diterima taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak taat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nyembah Allah, cuman caranya tidak sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Salatnya tidak sama dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Puasanya tidak sama dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Zakatnya tidak sama dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Hajinya tidak sama dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang seperti itu tidak sah. Yang kedua, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Sholat hablum minallah, zakat hablum minannas. Sholat hubungan vertikal kita dengan Allah, zakat hubungan horizontal kita dengan sama manusia. Ketika seseorang sudah mampu untuk berzakat, sudah berkewajiban zakat, maka dia wajib zakat. Kalau dia sampai tidak membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hati-hatilah hai orang-orang kaya, petani-petani kaya, pedagang-pedagang kaya, peternak-peternak kaya, bisnismen-bisnismen kaya. Jangan sampai lupa zakat. Jangan kau remehkan zakat. Yang ketiga, anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, kepada orang tuamu. Artinya apa? Seorang manusia dia berterima kasih pada Allah, dia bersyukur pada Allah, sering mengadakan syukuran. Jadi PNS syukuran, anaknya lulus syukuran, manten syukuran, kebak syukuran. Tapi dia tidak terima kasih pada ibu bapaknya, maka bersyukurnya kepada Allah belum bisa dianggap bersyukur kepada Allah. Jadi Allah memberikan peranan yang begitu besar pada ibu bapak, di mana kewajiban manusia harus tidak bisa ditolak. Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat dalam Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wassaynal insana, dan telah kami wasiatkan, telah kami pesankan kepada manusia. Saya manusia, Anda manusia, maka saya dan Anda diajak bicara tentang wasiat ini. Kucing tidak, ayam tidak, kambing tidak, ular tidak, singa tidak, harimau tidak. Hanya manusia. Untuk apa? Husna, untuk berbuat baik. Jadi ini pesannya Gusti Allah. Anda punya pesan Anda sampaikan pada orang. Lalu oleh orang itu pesan itu tidak disampaikan. Padahal orang itu Anda bayar, padahal orang itu Anda cukupi, padahal orang itu Anda beri apa yang dia minta. Gimana perasaan Anda? Begitu pula Allah telah hidupkan kita, Allah ciptakan kita, Allah beri kelengkapan kita. Sebelum kita ada, bumi sudah ada, sebelum kita ada, atmosfer sudah ada, O2 sudah ada, Allah cukupi semuanya. Allah pesan, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan
kami pesankan kepada manusia biwalidayhi husna, untuk berbuat baik. Lalu kita kemudian pada orang tua kita tidak berbuat baik, apakah Allah tidak marah pada kita? Dan juga wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar satu, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar. Oleh karena itu, ingat apa yang kita ucapkan setiap Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya artinya tidak dengan yang lain. Oleh karena itu, jemaah pengajian online yang saya muliakan, jangan sampai karena kita tidak sabar kapan kita kaya, lalu kita kemudian pelihara babi. Babi apa? Babi ngepet. Jangan sampai karena tidak sabar menjemput jodoh, akhirnya kita gunakan ilmu pelet. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi sampai menyembah laut, menyembah gunung, menyembah matahari. Sungguh dosa yang sangat besar. Yang kedua, apa kata Nabi? Wa uququl walidain, durhaka pada ibu bapak. Apa itu durhaka? Ketika kita berucap, kita berbuat, kita bertindak, ketika kita bersikap yang mana sikap kita salah sehingga ibu bapak kita sakit hati, sehingga ibu bapak kita marah, sehingga ibu bapak kita tidak ridho, maka berarti kita sudah berbuat durhaka pada ibu bapak. Tapi lain kalau kita tidak salah. Kadangkala ada orang, maaf saja, pas punya ibu bapak yang tidak soleh. Dia sholat, ibunya marah. Dia pakai jilbab, bapaknya marah. Nggo udung rapayo rabi kowe. Apa ngerti wong lanang kuwi ndek kuping loro. Bisa seperti itu. Itu kayu itu yang begitu bukan durhaka. Kalau tetap dalam koridor menjalankan perintah Allah, itu bukan durhaka. Durhaka itu kalau di luar koridor, di luar menjalankan perintah Allah. Ibu kita pesen, nah, iya bu, aku pesen sama kamu. Iya bu, jangan kau lewatkan sholat 5 waktu. Kok kita melewatkan sholat 5 waktu, tidak mengerjakannya, maka dosa kita 2, besar semua. Dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa kepada ibu kita. Nah, iya bu, pesenku apa bu, kamu kalau kuliah serius. Iya bu, jangan pacaran saja. Iya bu, kok kita pacaran terus, tidak pernah belajar, kita dosa. Nah, ya bu, kamu jangan bohong ibu. Ya bu, tiap hari nelpon SPP, dosa. Nah itulah durhaka pada ibu bapak. Kata-kata kita yang menyakiti, yang membentak, yang menghardik. Jangan sampai mulut kita ini berkata kasar kepada ibu kita. Yang mana ibu kita itu adalah orang yang pertama kali mengajari kita untuk bicara. Ibu kita mengajari kita untuk mengucapkan mama, papa, mam, mimi.
Yang kita dulu tidak bisa. Kita hanya bisa nangis. Tapi dengan sabarnya ibu kita itu kayak orang gila. Coba ibu ngajarin anak ngomong itu kan kayak orang gila. Kintang kintung, cah bagus dewi lah. Anak belum bisa ngomong, cak ngomong. Anaknya sopo iki, anak belum bisa ngomong, ditanya. Demi ngajari kita untuk bisa berbicara. Kok setelah kita bisa berbicara, apa yang ibu kita ajarkan pada kita kemudian justru menjadi bumerang bagi beliau dengan kita berkata-kata kotor, cih, hus, diem, dan lain-lain. Perbuatan kita dan lain-lain, sikap kita, waqatlu nafs, membunuh jiwa, membunuh. Islam itu menghargai nyawa. Oleh karena itu, karena sangat besarnya makna kehidupan, maka di dalam agama Islam tidak boleh membunuh orang lain tanpa alasan yang hak. Dosa banyak. Ada dosa menggunjing, ada dosa memfitnah, ada dosa macam-macam. Tapi kalau udah membunuh, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkin hanya masalah sepele, rebutan pacar, paten-patenan. Na'udzubillah. Jangan sampai kita membunuh orang kafir saja, membunuh orang non-muslim saja tidak diperbolehkan, kecuali memang dalam keadaan perang, yang mana kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh. Apalagi membunuh sesama muslim, sesama orang beriman. Dan kemudian waliyaminul khamus, dan sumpah palsu. Orang Islam itu kata-katanya harus bisa dipegang. Jangan sampai sumpah mengataskan namakan Allah Subhanahu wa ta'ala tapi palsu. Ini berat zaman sekarang. Betapa banyak orang ketika disumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, akan tetapi apa yang dikerjakannya bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Saya tidak akan menerima pemberian gratifikasi, akhirnya malah korupsi, berarti itu melanggar sumpah. Sumpah palsu itu juga masuk dosa yang besar. Ada satu kisah di mana ada seorang laki-laki mendengarkan orang Badui yang menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia jadikan dirinya sebagai kendaraan ibunya. Dia gendong ibunya tawaf. Padahal tentu gendongnya tidak cuma tawaf. Dari rumahnya sampai Baitullah tawaf, sa'i dan lain-lain. Cuman pas dilihatnya itu pas tawaf. Dia gendong terus berkeliling-keliling. Kemudian laki-laki tadi menoleh pada Ibnu Abbas dan bertanya, "Ataroni qadaitu haqqaha?" Ibnu Abbas, gimana pendapat Anda? Apakah saya sudah melakukan haknya ibu saya? Lah, belum, masih jauh. Tapi itu udah baik. Gendong ibu tawaf itu udah baik, pahalanya gede. Tapi kalau dikatakan bisa membalas kebaikan ibu untuk membalas satu kenyutan air susunya aja belum, masih jauh. Tapi tidak apa-apa, ya tetap apik. Maka alangkah anehnya ketika orang itu kemudian berat berbuat baik pada ibunya, berat berbuat baik pada bapaknya. Orang gendong ibunya sampai ke Mekah, tawaf, sa'i dan lain-lain saja, itu belum setimpal dengan perbuatan ibunya untuk dirinya. Apalagi ada anak cuman diminta suruh ngantar ke pasar, tidak mau.
pasar ibunya saja tidak mau. Dimintai tolong yang gampang-gampang ibunya saja tidak mau. Belikan gas gitu saja tidak mau. Masya Allah wa na'udzubillah. Amat disayangkan. Ada lagi dahulu Uwais Al-Qarni itu hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak masuk ke kategori sahabat menurut jumhur. Kenapa? Karena Uwais tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Uwais ingin ketemu dengan Nabi. Ibunya tahu, tapi Uwais tahan. Karena apa? Karena Uwais harus nunggu ibunya yang sudah tidak berdaya di pembaringan. Uwais tegel, Uwais terima orang nyambut gawe, terima orang meniti karir, cuman gembala. Karena tidak ingin meninggalkan ibunya. Satu ketika ibunya izinkan Uwais untuk menemui baginda Nabi, tapi satu pesannya, jangan lama-lama, nanti segera balik. Maka Uwais pun menuju Madinah. Rumahnya di Yaman Madinah tidak dekat. Ketika Uwais itu kemudian nyampe rumah baginda Nabi, ternyata Nabi tidak di rumah, Nabi sedang bepergian. Lalu bagaimana? Uwais terima balik, pulang lagi. Kenapa? Karena udah janji sama ibunya tidak lama-lama. Wes saiki cah saiki kon main game jo suwe-suwe ya pol suwene. Kon dolen aja suwe-suwe ya pol suwene. Ini Uwais mau ketemu Nabi tidak jadi. Karena apa? Demi sang ibu. Oleh karena itu Uwais ini sangat terkenal di langit, di bumi tidak, tapi di langit sangat terkenal. Terkenal bagaimana? Terkenal kemasyhurannya karena baktinya pada orang tua, baktinya pada ibunya. Maka Uwais itu doanya mustajab. Kalau Uwais itu meminta pada Allah, Allah memberi. Kalau Uwais minta ampun pada Allah, Allah ampuni. Uwais itu dulu punya penyakit belang. Kemudian Uwais berdoa agar hilang penyakit itu. Hilang, kecuali sebesar mata uang. Untuk apa? Untuk tanda mata uang belang di telapak tangan sebesar mata uang 1 dirham, untuk tanda bahwa itu adalah Uwais Al-Qarni. Lebih dari itu, baginda Nabi SAW berpesan pada sahabat beliau Umar bin Khattab, kalau ketemu dengan Uwais dari Qaran, maka mintalah agar dia minta ampun pada Allah, dimintakan Allah. Padahal Umar bin Khattab adalah mertua Nabi, sahabat yang paling dekat setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi meskipun demikian, Rasulullah SAW masih memerintahkan sahabat Umar bin Khattab untuk meminta Uwais Al-Qarni mendoakan beliau. Luar biasa bukan? Dan Umar bin Khattab tidak gengsi, Amirul Mukminin. Ketemunya dengan Allah sudah kandung jadi Amirul Mukminin. Tidak gengsi, tetap minta doa pada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena mujabud da'awat, karena doanya itu diijabahi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau punya doa kok belum diijabahi, cek and recheck. Bagaimana hubungan dengan orang tua? Karena hubungan yang tidak baik dengan orang tua itu bisa menghalangi diijabahinya, menghalangi dikabulkannya doa-doa kita. Ingat, jangan sampai kita durhaka pada orang tua. Karena kita durhaka pada orang tua, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita jadi seret. Oleh karena itu, bagi orang yang rezekinya seret, ingat orang tuanya, ingat ibunya, ingat bapaknya. Kalau masih hidup,
datang, berbuat baik padanya, minta didoakan. Kalau sudah meninggal, ziarah kuburnya, doakan. Untuk apa? Untuk membuka pintu rezeki kita, untuk membuka pintu ampunan kita. Karena di antara sekat doa kita adalah dosa-dosa kita. Dan dosa pada orang tua itu besar, oleh karena itu sekatnya begitu tebal. Bapak-bapak Ibu rahimahullah, ada banyak poin yang harus dikerjakan seseorang terkait dengan berbakti kepada orang tua. Yang pertama poinnya adalah al-ilmu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala awsa bi birrihima. Mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berwasiat untuk berbuat baik pada orang tua, untuk berinteraksi sebaik-baiknya dengan orang tua. Tadi sudah kita sampaikan, Allah itu menyambungkan, menghubungkan perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepadanya, itu berbakti pada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan kalian jangan menyembah kecuali padanya, dan pada kedua orang tua, kepada ibu bapak, ihsana, ahsin ihsan, berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau salah satu di antara keduanya atau justru dua-duanya sudah tua, sepuh, jangan sekali-kali mengatakan uff atau cih atau tanda bahwa ia tidak senang, tanda bahwa ia berutu. Mengapa kok ada menunggu usia lanjut? Begini jemaah sekalian, ketika orang tua usianya sudah tua, itu biasanya ngereweli. Tahu ngereweli? Ngereweli itu ya rewel, punya permintaan macam-macam. Itu kalau anak tidak sabar, gremeng, mau kon jangan ke terong, jangan kaya terong jaluk tempe, wingi kon jangan ke kates, jangan ke kates jaluk terong, piye kape. Nah, ini bagian yang tidak diperkenankan. Meskipun yo biasa, wajar anak ini gremeng, ini wajar, tapi tetap tidak boleh. Kalau tanya, itu tetap tidak boleh. Jangan, apalagi ibu bapaknya tidak repoti, sudah repoti jangan. Dan anak pun sebenarnya tidak boleh merasa direpoti. Ingat, ketika ibu mengasuh anak, dia punya harapan anak segera tumbuh besar, harapannya anak hidup. Banyak anak mengasuh orang tua, harapannya orang tua mati. Na'udzubillahi min dzalik. Malah piye yo, mak iki wis tuwa, loro-loronen, wis kesel aku ngomong iki. Mbok tundake tonggo-tonggo diwasake Yasin. Apik maca Yasin. Nek niate ben mari. Nek niate maca Yasin ben ndang mati, na'udzubillahi min dzalik. Bareng diwasake Yasin ibune sehat. Makane doko, ya Allah, kok doko menluk, niate apa? Jangan jangan sampai lelah, jangan sampai capek. Wala tanharhuma, jangan membentak ibu bapak. Membentak saja jangan, apalagi memukul, jangan dipahami salah. Aku enggak bentak, aku mengeplak, ya padha wae kuwi dosa. Wa qul lahumā qaulan karima, katakan kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan apa itu qaulan karima. Kalau qaulan layyina aku paham, qaulan sadida aku paham, qaulan karima gimana?
engkau berkata kepada ibu bapakmu, ka'annaka abadun mudnibun, seperti engkau adalah seorang budak yang bersalah, sedangkan orang tuamu adalah majikan yang kejam, yang kasar, yang keras. Apa artinya? Tentu kita berkata dengan sehalus-halusnya, selemah lembutnya, bukan membentak, bukan nyentil-nyentil. Coba perhatikan betapa banyak orang yang dengan orang lain bicaranya halus, enak didengar, nyuwun ngapunten badhe nderek tanglet mriki masjidipun pundi nggih. Tapi dengan ibunya kasar, dengan bapaknya kasar. Ani senggeli keplak itu naudzubillah min dzalik. Ibu bener mau isin-isin ki aku. Nah itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Rendah hatilah karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi ya Tuhanku, irhamhuma, sayangilah ibu bapakku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana ketika ibu bapakku mendidik aku ketika masih kecil. Sebagaimana ketika ibu bapakku mendidikku. Apa artinya? Artinya orang tua mendidik anak itu harus dengan penuh kasih sayang. Orang tua mendidik anak harus dengan kasih sayang agar ilmu yang disampaikan kepada anak mudah diterima, tapi bukan dengan dimanjakan. Ingat, beda antara dengan kasih sayang dengan dimanjakan. Dimanjakan itu minta apa boleh, anak usia 3 tahun belikan HP, anak usia 8 tahun belikan motor, anak usia 14 tahun belikan mobil. Dimanja, akhirnya apa? Anaknya kayak pitik potong. Apa pitik potong? Pitik potong itu cepat gede tapi min bodinya tok. Musuh pitik KTW gilo. Nah itulah pitik potong. Jangan dimanjakan, tapi disayang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni suhbah. Dari Abu Hurairah ia berkata, seorang laki-laki siapa? Laki rombong sapa? Datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kupergauli dengan baik? Qal ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abaka, thumma adnaka. Ibumu, bapakmu. Kemudian terdekat denganmu. Yang lain-lain belakang. Lah orang zaman sekarang banyak orang itu tidak berbakti pada orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ada 15 hal yang ketika satu tempat itu orang melakukan 15 itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hak bala atas orang di sana. Di antaranya adalah man ata'a zaujahu atau ar-rajulu zaujahu wa aqa ummuhu. Ketika seorang laki-laki dia taat pada istrinya, yang mana ketaatnya itu sampai membuat ia durhaka pada ibunya. Jadi jangan sampai kita taat pada istri kita sampai durhaka pada ibu kita. Nah, kalau taatnya pada istri yang baik, enggak apa-apa. Mas tangi subuh, ya enggak apa-apa, ora dosa. Tapi kalau taatnya sampai berani sama ibunya, itu dosa mitikal teko. Dan jauh pada bapaknya, dekat pada orang lain, pada temannya. Ini banyak terjadi di zaman sekarang. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Beliau bertanya,
ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidak maukah kalian beritahu dosa-dosa paling besar di antara dosa besar? Dosa besar itu sudah besar, maksudnya yang paling besar. Beliau menjawab, asyirku billah, syirik atau menyebutkan Allah, wa uququl walidain, durhaka pada orang tua, wa kalam takian. Beliau bersandar pada salah duduk, faqala lalu berkata, ala tawilah wa qaulu syahadatu zur, perkataan palsu, kesaksian palsu. Jadi induk dosa-dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian durhaka pada orang tua, kata-kata kita menyakiti mereka, perbuatan kita menyakiti mereka. Yang ketiga, berkata atau bersumpah palsu, debus. Nah, itu masuk dosa besar. Yang kedua, assalamu alaihima inda dukhuli alaihima wal khuruj min indihima wa qarsalam bi takbili yadihim. Mengucap salam pada orang tua ketika keluar, masuk, ketika keluar, ketika bertemu, ketika berpisah, dan sambil mencium tangan mereka. Aneh, kadang-kala orang itu nyium tangan pacarnya, tidak nyium tangan ibunya. Mau ujian skripsi, WA pacarnya, sayang, nanti aku ujian dulu, doain ya. Iya sayang. Minta doa pacarnya, tapi lupa tidak minta doa ibunya. Nyium tangan pacarnya, tapi tidak nyium tangan ibunya. Aneh. Doa ibu itu mustajab. Hanya para nabilah yang bisa mengungguli doa itu. Makanya punya masalah, sebelum minta doa kesana kemari, itu pertama kali mintalah doa ibu. Yang ketiga, ta'zimu qadarihima wa ikramu sya'nihima wa ijlalu maqamihima wal wuquf lahuma ihtiraman inda dukhulihima. Mengagungkan orang tua, memuliakan orang tua, menghormati orang tua. Yang keempat, at-ta'addub inda mukhatabatihima, beradab, sopan ketika bicara. Walainul qaul lahuma, lemah lembut tutur kata pada mereka. Wa adam raf'is sauti fawqa sautihima, tidak meninggikan suara, tidak mengeraskan suara melebihi suara keduanya, terkecuali keduanya sudah kurang pendengarannya. Yang mana kalau kita tidak teriak, tidak dengar, itu perkecualian. Tapi manakala masih penglihatannya normal, jangan teriak-teriak, jangan membentak pada ibu bapak. Yang kelima, yang terakhir untuk pertemuan hari ini, karena ada masih banyak, talbiyatu nidaihima, memenuhi panggilannya. Wal musara'atu liqada'i hawaijihima, bersegera untuk memenuhi kebutuhan keduanya. Wa ta'atu amrihima, menaati perintah keduanya. Wa tanfidhu wasiyahuma, dan mengerjakan atau melaksanakan wasiat keduanya. Wa adamul i'tirad ala qaulihima, tidak membantah perkataan keduanya. Illa, kecuali idza amara bi maksiatin fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kecuali ibu bapak menyuruh maksiat, maka tidak ada ketaatan untuk bermaksiat
maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan pada makhluk, tidak ada ketaatan pada ibu bapak, tidak ada ketaatan pada pemerintah. Kalau perintahnya maksiat. Tapi selama bukan maksiat, anak wajib untuk melaksanakan. Maka kalau dipanggil langsung bersegera. Dulu Jurej itu ahli ibadah. Pas sholat dipanggil ibunya, Jurej, sholat ibu. Panggil ibunya, Jurej, sholat ibu. Panggil ibunya, Jurej, sholat ibu. Akhirnya Jurej sholat. Tidak mendengar panggilan ibunya. Kemudian ibunya sadar atau tidak sadar, Allah alam, mengatakan, ya Allah, jangan engkau matikan Jurej sebelum dia ketemu dengan seorang pelacur. Dan betul, Jurej orang yang terkenal alim, bikin penasaran seorang pelacur. Dia godain tapi gagal. Jurej tetap beribadah. Akhirnya pelacur itu berzina dengan seorang penggembala dan kemudian mengandung dan mengatakan ini buah dari perbuatan Jurej. Dan apa yang terjadi? Orang-orang menghajar Jurej, menghakimi Jurej, termakan kata-kata pelacur itu. Setelah anak lahir, maka Jurej tusuk perutnya dengan jarinya. Siapa bapakmu? Anak itu mengatakan Ar-Ra'i, penggembala. Semua sadar, ternyata Jurej tidak salah dalam kasus ini. Semua ngakui salah. Kita dirikan lagi langgarmu, suraumu, tidak usah. Dan dari emas perak tidak usah, biasa aja. Ini bukan salah kalian, ini salah saya. Kenapa? Karena dulu saya pernah tidak menyahut ketika ibu saya memanggil. Ini sedang sholat. Bagaimana kalau anak sedang main PlayStation? Bagaimana kalau anak sedang nonton sinetron? Bagaimana kalau anak sedang main game? Na'udzubillah, itu na'udzubillah. Punya hajat, segera. Apa hajatnya? Diperintahkan, kerjakan. Insya Allah nanti besar pahalanya. Allah berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami berwasiat pada manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Ibunya mengandungnya lemah di atas kelemahan dan menyampainya ketika 2 tahun. Hendaklah kalian bersyukur padaku. Hendaklah kamu bersyukur padaku dan juga pada orang tuamu. Ilayyal masir, padaku tempat kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tua menyuruh syirik, menyuruh menyekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan taati, tapi tetap wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergauli dengan baik. Andai kata seorang anak memiliki ibu bapak yang beda agama sekalipun, anak tetap wajib bergaul dengan baik. Tapi itu di dunia, di akhirnya tidak lagi. Di akhirnya nafsi-nafsi. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali padaku. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku tempat kembalimu, lalu aku beritahukan pada kamu apa yang dulu telah kamu kerjakan. Apa yang kita kerjakan di dunia ini mungkin besok kita lupa, dan Allah akan buka semuanya. Allah akan perlihatkan semuanya, termasuk bagaimana kita berbuat pada ibu bapak kita. Pernah kita memalingkan muka, akan diperlihatkan. Kita pernah membentak, akan diperlihatkan. Kita berbuat baik pun juga akan diperlihatkan. Kita hanya membuatkan minum teh untuknya, itu pun juga akan diperlihatkan. Oleh karena itu, kerjakan yang sebaik-baiknya. Demikian 5 poin
tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Fa insyaallah pada pertemuan yang mendatang ada poin-poin lagi, karena dalam kitab ini totalnya ada 18 poin. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Bila ada sumber ladang, bolehlah kita numpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum